Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita yang masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, dan kita masih bicara tentang dakwah sirriyah, dakwah tidak terang-terangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa orang yang masuk Islam di permulaan dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan Khadijah, kemudian Ali radhiyallahu an, kemudian budaknya Zaid ibnul Harithah radhiyallahu an. Dan orang-orang ini masuk Islam pada waktu yang sama dalam satu hari. Baru kemudian Nabi SAW berdakwah keluar, dan yang pertama kali yang menerima dakwah Nabi SAW di luar keluarganya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya tertarik sedikit ingin menjelaskan keutamaan Abu Bakar. Karena Abu Bakar bagaimanapun namanya selalu disangkut-sangkutkan apabila kita bicara tentang sejarah Islam. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Jikalau kalian tidak menolongnya, maksudnya Rasul, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir musyrik Mekah itu mengeluarkannya dari Mekah. Sedangkan dia, maksudnya Abu Bakar, salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya Abu Bakar ini, "Janganlah kamu berduka cita, karena sesungguhnya Allah bersama kita." Di dalam ayat ini ada kalimat tsaniyats naini. Abu Bakar adalah salah seorang dari dua orang. Maksudnya Rasul dan Abu Bakar. Tetapi apakah Abu Bakar itu orang nomor dua setelah Rasul yang berada di gua? Hanya itu saja keutamaannya? Tidak. Kita akan bentangkan makna daripada tsaniyats naini. Dia salah seorang dari dua orang yang berada dalam gua itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah orang nomor dua dalam Islam. Orang nomor dua dalam Islam setelah Rasul. Ya, memang di sana yang masuk Islam pertama Khadijah, Ali dan Zaid.
Akan tetapi yang menampakkan Islam pertama setelah Rasul, Abu Bakar. Ketika Nabi SAW berdakwah di depan orang-orang Quraisy, datang Uqbah bin Abi Mu'aid hampir mencekik Rasul. Kemudian orang-orang mulai mendatangkan hendak mengeroyok Nabi SAW. Datang Abu Bakar. Ketika itu sahabat tidak ada yang berani. Bahkan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an sembunyi, takut. Karena di permulaan dakwah itu kaum muslimin hanya bisa dihitung dengan jari, sementara orang-orang musyrik ribuan. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an datang menemui Nabi SAW dan menolong Rasul dan mengatakan, ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah. Ngapain kalian hendak membunuh orang yang mengucapkan Rabb kami Allah? Lepaskan dia. Tiba-tiba kemudian orang-orang musyrik pun melepaskan Rasul, berbalik mengeroyok Abu Bakar sampai hampir Abu Bakar mau mati, pingsan. Kemudian Abu Bakar dibawa pulang dalam kondisi pingsan itu. Ketika siuman, ketika ibundanya meminta Abu Bakar untuk minum dan makan, Abu Bakar yang pertama kali mengucapkan, ma fa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi sekarang? Selamat tidak? Artinya Abu Bakar orang nomor 2 dalam Islam, yang menampakkan Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an nomor 2 dalam al-fadl, keistimewaan setelah Rasul. Ingat kisah kemarin, Amr ibn As radhiyallahu an datang kepada Rasul. Amr bin As ini bertanya kepada Rasul dengan harapan jawaban Rasul. Ketika ditanya siapa manusia yang paling kau cintai, itu dirinya. Itu harapan jawaban Nabi. Maka Amr bin As bertanya, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaika, siapa yang paling dicintai dari kalangan manusia kepadamu? Maunya Amr, Rasul mengatakan engkau. Tiba-tiba Rasul mengatakan Aisyah yang paling kucintai. Kemudian Amr menyusul lagi pertanyaannya, wa minar rijal, itu kan dari perempuan Rasul, dari laki-laki siapa? Tujuannya supaya Rasul mengatakan kamu. Tiba-tiba Rasul mengatakan Abu Bakar. Kemudian siapa lagi? Umar. Kemudian siapa lagi? Utsman. Kemudian siapa lagi? Disebutkan terus. Kata Amr bin As, saya nomor berapa Rasul? Kamu nomor 21 katanya. Tetapi dari sini Nabi SAW menyebutkan apa? Ketika Amr bin As radhiyallahu an mengatakan wa minar rijal, siapa dari kalangan laki-laki, pertama disebut kalimat Abu Bakar. Abu Bakar baru Umar. Artinya secara keistimewaan Abu Bakar menjangkau seluruh para sahabat. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an nomor 2 setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bil istishar. Istishar itu artinya Rasul kalau ada masalah maka pertama kali mengajak diskusi sebelum dengan sahabat yang lain, Abu Bakar yang dipanggil. Itu istishar artinya. Suatu ketika Hafsah suaminya mati syahid kemudian menjanda, maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai ayahnya ingin mencarikan jodoh Hafsah. Datang dia kepada Utsman. Utsman, maukah kau menikah dengan putriku Hafsah? Tapi Utsman tidak ada keinginan untuk menikahi Hafsah. Kemudian Umar datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, maukah kau menikah dengan putriku Hafsah? Utsman masih mendingan jawab. Abu Bakar tak jawab sama sekali. Gondoklah Umar ini.
Akhirnya kemudian setelah belakangan rupanya datang Nabi SAW meminang Hafsah. Barulah Abu Bakar buka suara. Sini Umar, waktu engkau tawarkan putrimu Hafsah kepadaku, aku tidak mau bicara. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah menyebut-nyebut putrimu. Artinya bahwa Nabi SAW bermusyawarah dengan Abu Bakar sampai menyebut Hafsah. Jadi Nabi SAW itu sebelum yang lainnya pasti bicara dengan Abu Bakar dulu, karena dia orang nomor 2 setelah Nabi SAW dalam bermusyawarah. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga nomor 2 dalam jihad, nomor 2 dalam jihad. Dalam perang Uhud kaum muslimin kan kalah, lain dengan perang Badar menang. Dalam perang Uhud kalah kaum muslimin. Ketika kemudian ada isu Nabi SAW terbunuh oleh Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah ini salah orang, disangkanya Nabi padahal bukan Nabi. Karena ada seorang sahabat itu mukanya persis dengan Nabi, badannya, perawakannya ada yang persis dengan Nabi, namanya Mus'ab ibn Umair. Itu persis mukanya dengan Nabi, mirip-mirip dengan Nabi kalau dalam peperangan itu. Ibnu Qami'ah ini berhasil membunuh Mus'ab ibn Umair dalam perang Uhud. Disangkanya Nabi, berteriaklah dia, qataltu Muhammadan, qataltu Muhammadan, aku sudah bunuh si Muhammad, aku sudah bunuh si Muhammad. Tersebarlah berita wafatnya Rasul di perang Uhud. Ketika tersebar berita meninggalnya Rasul, perang terhenti, berhenti perang. Kenapa? Karena memang tujuan orang-orang musyrik membunuh Nabi. Kalau sudah Nabi terbunuh, selesai kan begitu. Itu tujuan mereka, berhenti perang. Karena malam-malam ikhwatul fiddin muliakan Allah azza wa jalla, perang ini Abi Sufyan bintu Harb, Abi Sufyan ibn Harb pemimpin perang Uhud ini berteriak, afikum Muhammad, afikum Muhammad, ada orang namanya Muhammad di situ. Nabi SAW di semak-semak ngomong kepada para sahabatnya, la tujibu, jangan jawab, jangan jawab. Terus 3 kali Abu Sufyan mengatakan afikum Muhammad, kata Rasul, jangan jawab. Karena malam gelap, nggak tahu pada orang. Setelah Abu Sufyan kemudian tidak mendapatkan jawaban, kemudian Abu Sufyan mengatakan afikum Abu Bakrin, apakah ada Abu Bakar? Kata Rasul, jangan jawab. Afikum Abu Bakar, kata Rasul, jangan jawab. Sampai 3 kali. Kemudian setelah tidak ada jawaban, Abu Sufyan mengatakan afikum Umar, afikum Umar, kata Rasul, jangan jawab. Umar tidak bisa, sebut namanya tidak bisa dia. Bangkit dia Umar. Umar radhiyallahu mengatakan, saya Umar, semoga Allah membuat kesedihan dalam hatimu. Di sini Rasul, di sini Abu Bakar, akulah Umar, katanya. Maka Abu Sufyan mengatakan, anda Umar? Apakah di sana ada Muhammad? Ya. Apakah di sana ada Abu Bakar? Ya, kata Umar. Maka Abu Sufyan mengatakan, sadaqta ya Umar wa kadzaba Ibnu Qami'ah. Engkau benar wahai Umar, Ibnu Qami'ah yang sudah berdusta, yang mengatakan dia sudah membunuh Muhammad. Lihat, Abu Sufyan menyebut 3 orang ini. Karena tujuan perang Uhud itu membunuh 3 orang ini. Rasul, Abu Bakar, Umar. Abu Bakar disebut kedua kali setelah Rasul, baru kemudian Umar. Jadi memang Abu Bakar orang nomor 2 dalam jihad setelah Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar orang nomor 2 dalam ilmu wal fahm, pengetahuan dan pemahaman yang cerdas. Abu Bakar itu orang nomor 2 setelah Rasul, orang yang paling alim, yang paling cerdas, yang paling paham dari seluruh sahabat Nabi SAW.
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayatnya, fi maradi mautihi, ketika sakit menjelang ajalnya, beberapa hari sebelumnya Rasul berkhutbah, dan itu khutbah terakhir, habis itu tidak ada khutbah lagi. Dalam khutbah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma indallah. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memilih seorang hamba dengan dua pilihan. Apakah dia menginginkan untuk hidup di dunia, ataukah dia menginginkan untuk kembali ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Pada Rasul tidak menyebutkan dirinya. Rasul hanya menyebutkan Allah memilihkan seorang hamba antara hidup di dunia atau dipanggil ke akhirat. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Sahabat yang sedang serius nih mendengarkan khutbah Rasul, karena itu khutbah terakhir Rasul, serius para sahabat mendengar. Tiba-tiba pecah dengan tangisan Abu Bakar. Semua pandangan menuju Abu Bakar, sehingga orang-orang menegur Abu Bakar mengatakan, lima qata'ta kalaman Nabi, kenapa kau memutus ucapan Nabi wahai Abu Bakar? Kenapa? Biarkan dia bicara. Tiba-tiba Abu Bakar makin berteriak, fadainaka bi abaina, fadainaka bi ummahatina, fadainaka bi amwalina, fadainaka bi abaina, bi auladina. Wahai Rasul, kami tebus dengan bapak-bapak kami, dengan ibu-ibu kami, dengan harta-harta kami, dengan anak-anak kami, asal jangan kau tinggalkan kami. Makin berteriak Abu Bakar. Disuruh diam malah ngomong. Di situ ada sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sungguh Abu Bakar sangat cerdas memahami kondisi. Bagaimana dia paham ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu tidak ada sahabat yang paham dengan maksud Nabi. Ketika Allah mengatakan sesungguhnya Allah memilih seorang hamba antara tinggal di dunia ataukah kembali ke akhirat, ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah beberapa hari setelah khutbah itu Rasul meninggal. Berarti kalimat abdan dalam khutbah itu adalah Rasul sendiri. Di sini kata Abu Sa'id Al-Khudri, demi Allah tidak ada orang yang lebih paham dibandingkan Abu Bakar. Dari sini menunjukkan bahwa Abu Bakar orang nomor 2 setelah Rasul fil ilmi wal fahmi, dalam ilmu dan dalam pemahaman. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an orang nomor 2 setelah Rasul dalam salat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, Rasul memanggil siapa? Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dan mengatakan, ya Aisyah, muru Abu Bakrin bi an yusalliya bin nas, perintahkan ayahmu Abu Bakar tolong imami manusia, aku tidak sanggup bangun. Aisyah radhiyallahu anha ketika itu tidak setuju, tidak sepakat, karena Rasul masih hidup, macam mana bapaknya mau gantikan sholatnya, Rasul masih hidup kok. Tetapi dia mencoba membuat kalimat halus dan mengatakan, ya Rasulullah, inna abi rajulun bakkah. Rasul, kamu sudah tahulah bapakku Abu Bakar itu suka nangis. Kalau dia sholat, nangisnya kencang, baca Qur'annya kecil. Tidak usahlah, suruh Umar saja. Maksudnya, gak enak Aisyah radhiyallahu anha itu. Kenapa? Karena Rasul masih hidup masalahnya. Masa bapaknya suruh jadi imam? Tapi Rasul tetap mengatakan, muru Abu Bakrin bi an yusalliya bin nas, perintahkan bapak cepat imami manusia sholat. Lihat, dari sekian banyak para sahabat, di sana ada Umar, Uthman, Ali, di sana ada pakar-pakar Quran, Ubay ibn Ka'ab, Abdullah ibn Mas'ud, Mu'ad ibn Jabal, Zaid ibn Thabit. Ini pakar-pakar Quran nih. Tidak ada yang disebut kecuali Abu Bakar. Muru Abu Bakrin, perintahkan Abu Bakar saja. Ya, karena di balik itu ada suksesi kepemimpinan Abu Bakar. Sebelum Abu Bakar menjadi khilafah,
sepeninggal Rasul, maka dia menjadi pemimpin dalam salat menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar orang nomor 2 setelah Rasul dalam salat. Kemudian juga Abu Bakarlah orang nomor 2 setelah Rasul dalam haji. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah yang Allah firmankan idza jaa nasrullahi wal fath, menang. Kemudian Nabi SAW kembali ke Madinah pada tahun 9 Hijriah. Rasul memerintahkan kaum muslimin untuk haji duluan, karena Rasul haji baru terrealisasi pada tahun ke-10 Hijriahnya. Jadi 9 Hijriah itu Rasul sudah memerintahkan kaum muslimin untuk haji duluan. Dan yang memimpin haji siapa? Abu Bakar. Abu Bakar yang memimpin haji ketika itu, baru setelah itu disusul Rasul pada tahun 10 Hijriahnya. Dari sini menunjukkan bahwa Abu Bakar orang nomor 2 setelah Rasul dalam haji. Abu Bakar tidak memilih siapa-siapa. Abu Bakar, Rasul memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Termasuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an orang nomor 2 setelah Rasul fil hijrah, di dalam hijrah. Setiap ada sahabat datang, Rasul saya ingin hijrah, hijrahlah kau ke Madinah. Setiap datang Rasul saya izin hijrah, hijrah kamu. Hijrah. Ketika Abu Bakar, Rasul saya ingin hijrah, jangan. Ditolak sama Nabi. Yang lain kalau hendak hijrah diizinkan sama Rasul, cepat kalian hijrah ke Madinah. Giliran Abu Bakar nggak dikasih. Sampai pada suatu siang, di mana orang Arab tidak pernah keluar siang-siang, karena di sana kan panas terik matahari luar biasa di padang pasir, menyengat. Biasanya siang-siang di rumah orang-orang Arab itu. Tiba-tiba Rasul keluar ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di sana ada Asma dan Aisyah radhiyallahu anhuma ketika itu masih kecil. Kemudian Rasul mengatakan, ya Abu Bakar, bisakah kau singkirkan 2 putrimu itu? Maksudnya saya ingin bicara 4 mata. Kata Abu Bakar, Rasul, mereka berdua hanya anak kecil. Mereka berdua juga sudah masuk Islam. Gak apa-apalah mereka dengar. Kemudian Rasul mengatakan, ya Abu Bakrin, inna Allah qad adhina li bil hijrati. Wahai Abu Bakar, Allah sudah izinkan aku untuk hijrah. Ketika mendengar hal itu, Abu Bakar langsung menyebut, as-suhbatu ya Rasulullah. Rasul, aku ikut bersamamu Rasul. Aku ikut bersamamu Rasul. Kata Nabi SAW, as-suhbatu ya Abu Bakar, ya, engkau akan menjadi temanku dalam hijrah. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah orang melihat menggabungkan tangisan dan kebahagiaan kecuali saat itu aku melihat Abu Bakar menangis karena saking bahagianya. Diajak hijrah Nabi. Maka dia orang nomor 2 dalam hijrah. Dan dia orang yang mendanai hijrah Nabi itu sendiri. Dan dalam perjalanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga orang nomor 2 ketika bersembunyi di Gua Hira. Karena ketika hijrah itu tidak langsung berangkat ke Madinah. Rasul masih tetap tinggal 3 hari di Mekah untuk mengelabui orang-orang musyrik. Sembunyi di sebuah gua yang disebut dengan Gua Thur. Gua Thur. Gua Thur ini masih di Mekah, bukan Madinah. 3 hari di Gua Thur itu Rasul. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di sini, idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika 2 orang itu berada dalam gua dan Rasul menenangkan Abu Bakar dan mengatakan, jangan sedih, Allah bersama kita. Karena ketika itu pasukan orang musyrik ada di atas gua. Kata Abu Bakar, kalau lonjorkan kaki ke depan pasti mereka akan melihat. Karena ghar itu lain dengan Al-Kahfi. Ada suratul Kahfi. Kalau Kahfi itu guanya lah dalam, panjang. Kalau ghar itu
Gua kecil saja, lubang gitu saja, disebut ghar. Jadi Abu Bakar orang nomor 2 dalam gua itu, dan dia juga orang nomor 2 dalam jihad. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang sangat paham kondisi kaum muslimin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, semua para sahabat tidak percaya. Gimana mau percaya orang yang dicintainya tiba-tiba berlalu begitu saja? Sampai-sampai sahabat tidak ada yang sanggup berdiri karena sedihnya mendengar kematian Rasulullah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha tidak sanggup bangun karena kepala Rasul ketika meninggal di paha Aisyah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha kemudian berusaha bangkit ke arah pintu yang berdempetan dengan Masjid Nabawi. Kemudian Aisyah radhiyallahu mengatakan, "Mata Rasulullah, mata Rasulullah." Rasul sudah meninggal, Rasul sudah meninggal. Ketika sahabat mendengar Rasul sudah meninggal, semua sahabat langsung terdiam. Ada yang menangis, ada yang tidak bisa bangkit, ada tidak yakin. Umar langsung kemudian pergi mengambil pedangnya dan mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ku penggal lehernya. Dia tidak mati, dia sedang pergi 40 hari dan akan kembali untuk mematahkan tangan dan kaki orang munafik. Ali tidak sanggup bangun, Utsman tidak sanggup bangun karena sedih, tidak yakin dan tidak percaya. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar bisa menghadapi kenyataan seperti itu, menenangkan kaum muslimin di saat kesedihan mereka. Dia coba mendatangi Umar dan mengatakan, "Uskut ya Umar, diam, diam, duduk kamu, ijlis." Tapi Umar tetap saja berteriak. Akhirnya ditinggalkan Umar, naik di atas mimbar. Kemudian manusia mulai memperhatikan Abu Bakar, apa yang akan dikatakan Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar mengatakan, "Ya ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Manusia, kalau kalian masih menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi kalau kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayazillahu syakirin." Muhammad itu sama dengan rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati kalian akan murtad? Apakah kalau dia mati kalian akan murtad? Siapa yang murtad ke belakang kalian tidak memadaratkan Allah sedikit pun, karena Allah hanya membalas orang-orang yang hanya bersyukur kepada Islam. Barulah manusia tersadar. Oh, lihat. Memang Abu Bakar luar biasa, kepiawaiannya, talentanya persis menguasai apa yang dikuasai Nabi SAW, bisa menenangkan manusia. Begitulah Abu Bakar orang nomor 2 dalam akhlak. Abu Bakar juga orang nomor 2 setelah Rasul dalam akhlak. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an di permulaan dakwah disempitkan dakwahnya. Abu Bakar itu sudah lama ingin hijrah sebenarnya. Sampai suatu ketika dia hijrah, betul-betul dia ingin hijrah. Dia sediakan untanya, dia sediakan perbekalannya, kemudian dia pergi ke perbatasan, hampir keluar dari Mekah, dicegat sama Ibn Dighinah. Ibn Dighinah ini orang kafir tapi baik. Disangka Ibn Dighinah ini Abu Bakar bawa barang banyak di atas unta itu, mau niaga, mau dagang ke Syam. Jadi Ibn Dighinah ini tanya sama Abu Bakar, "Ila aina anta tadhhab ya Abu Bakar?" Mau pergi ke mana kau ya Abu Bakar? Sibuk kali mungkin bahasa kita. Mau pergi ke mana? Tiba-tiba Abu Bakar mengatakan, "Inni muhajirun ilallah ya Ibn Dighinah." Aku ingin hijrah, biarkan aku keluar dari Mekah, kata. Kemudian kata Ibn Dighinah, "Emang kenapa dengan orang-orang Mekah?" Kata Abu Bakar, "Qad adzautumuni." Mereka sudah menyakiti aku. Apa salahnya aku beribadah? Kenapa mereka membenciku?
Kata Ibn Dighinnah, persis seperti pujian Khadijah kepada Rasul saat Nabi SAW menjumpai malaikat Jibril dalam bentuk asli memiliki 600 sayap, yang satu sayap terbentang antara barat dan timur, menggigil ketakutan mencari Khadijah, kemudian mengatakan, ya Khadijah dathiruni dathiruni, wahai Khadijah selimuti aku. Kata Khadijah kepada Nabi SAW, wallah la yuhzikallah abada, wahai suamiku, orang sepertimu nggak mungkin dihinakan Allah. Innaka latasilur rahim, engkau ini suka silaturahim, wa tuqrid dhaif, engkau suka menghormati tamu, engkau suka membantu orang-orang yang kesulitan, engkau suka membantu orang-orang yang kepayahan. Kemudian disebutkan sifat-sifat Rasul. Rupanya apa yang disifatkan Khadijah kepada Nabi SAW persis seperti yang disifatkan Ibn Dighinnah kepada Abu Bakar. Apa kata Ibn Dighinnah? Ya Aba Bakrin, orang sepertimu la takhruj wa la tukhraj, jangan keluar dan tidak boleh dikeluarkan dari Mekah. Engkau ini orang yang menyambung silaturahim, engkau ini orang yang menjamu tamu, engkau ini orang yang membantu manusia, persis seperti yang dikatakan Khadijah kepada Rasul, dikatakan Ibn Dighinnah kepada Abu Bakar. Menunjukkan apa? Abu Bakar orang nomor 2 dalam akhlak setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Abu Bakar ini. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu orang nomor 2 dalam al-qadha, memutuskan sebuah putusan. Karena apabila Nabi SAW masih hidup, kalau ada orang masalah datang kepada Rasulullah, kemudian Rasul memutuskan perkara, selesai, damai. Tapi setelah Nabi SAW meninggal, kepada siapa manusia harus menyelesaikan permasalahan mereka? Datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Rasul mengatakan, iktadu billadaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Ikutilah sepeninggalku, kata Rasul, Abu Bakar dan Umar. Maka sepeninggal Rasul, orang-orang datang pada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, saya ada masalah, tolong selesaikan. Ya Abu Bakar, saya ada masalah, tolong selesaikan. Karena manusia tahu Abu Bakar adalah orang paling cerdas, paling faqih, paling adil, dan bisa memutuskan seperti yang diputuskan Nabi SAW. Dia orang nomor 2 dalam qadha, dalam mahkamah setelah Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sebelum meninggal, Rasul kan mempersiapkan pasukan untuk menghadapi, coba anak-anak tuh main apa itu? Jadi coba ditenangkan. Jadi Nabi SAW ini ketika sebelum wafatnya mengutus utusan pasukan dipimpin oleh Usamah ibn Zaid. Itu sebelum wafat. Rasul memilih Usamah ibn Zaid, anak dari Zaid ibn Harithah, anak angkat Rasul, punya anak namanya Usamah bin Zaid. Masih muda, umurnya baru belasan tahun. Ya 19 tahun atau 18 tahun gitu. Dipilih jadi pemimpin perang, padahal pasukannya ada Umar, ada Utsman, ada Ali, itu bayangkan. Masih muda. Nah, ini pula yang jadikan alasan siapa? Utsman ketika didemo oleh orang-orang Khawarij. Alasannya Utsman menempatkan pemimpin-pemimpinnya sigharus sahabat dan meninggalkan kibarus sahabat. Sahabat-sahabat junior jadi pemimpin, sahabat-sahabat senior kok tidak angkat, katanya. Kata Utsman, apa salahnya? Rasul pernah mengangkat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid masih kecil, di belakangnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gitu kan, senior-senior. Apa salahnya Rasul pernah melakukannya, kata Utsman. Ketika itu Rasul mempersiapkan untuk melawan orang Romawi. Karena kekalahan orang Romawi di Mu'tah, mereka mempersiapkan pasukan, maka Rasul siap menghadapi pasukan dengan memimpin Usamah ibn Zaid menjadi pemimpinnya. Tapi sebelum diberangkatkan pasukan itu, datang kabar Rasul meninggal dunia. Sementara pasukan ini sudah jalan, sudah jauh. Rasul meninggal. Maka pasukan terhenti. Bingung mereka. Ini Rasul sudah meninggal. Siapa yang memerintahkan kita?
Kemudian mereka pun tahu bahwa Abu Bakar menggantikan Nabi SAW menjadi khalifatul ula, khalifah pertama dalam Islam. Sekarang kemudian pasukan ini bingung, apakah kita harus kembali ke Madinah ataukah meneruskan perjalanan? Maka diutuslah oleh pasukan ini untuk menanyakan kepada Abu Bakar yang ketika itu sudah jadi khalifah, kira-kira Abu Bakar apa yang kami harus lakukan, lanjut atau pulang? Di saat yang sama terjadi pemurtadan besar-besaran. Hampir semua kabilah-kabilah Arab murtad, kecuali hanya daerah Hijaz saja yang tidak murtad itu. Karena banyaknya nabi palsu bermunculan di zaman itu. Ada Al-Aswad Al-Ansi, ada Musailamah Al-Kadzab, ada saja, ada apa namanya, 4 orang yang masyhur nabi-nabi palsu itu. Ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, aku akan tetap memberangkatkan pasukan yang sudah diberangkatkan tadi. Padahal Umar meminta kepada Abu Bakar, tarik pasukan untuk menjaga Madinah, jangan sampai Madinah diserbu. Tapi Abu Bakar kekeh, tidak, aku tidak akan memberhentikan pasukan yang diberangkatkan Rasul. Berangkat kalian sebagaimana perintah Nabi SAW. Oh, itulah Abu Bakar. Kemudian orang-orang mengatakan, sekarang bagaimana dengan orang-orang yang murtad itu, pengikut Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswad Al-Ansi, gimana tuh? Umar radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain mengatakan, bagaimana kalau kita lembutkan hati mereka? Gak usah perang, pasukan gak ada, pasukan sudah berangkat, kita lembutkan hati mereka saja. Kata Umar radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, tidak ada melembut-lembutkan hati, perang. Langsung putusannya perang saja. Kata Abu Bakar, tetap saya akan merangi mereka. Saya akan perangi mereka, terutama orang-orang yang tidak membayar zakat. Kata Umar radhiyallahu anhu, ya Abu Bakar, orang yang tidak bayar zakat itu mereka bersyahadat. Bukankah Rasul mengatakan, umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka sudah mengucapkannya, kenapa kau memerangi mereka? Oh, tidak, kata Abu Bakar. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Lau mana'uni iqalan kanu yu'adduna fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ma farraqtu baina salata wa zakat." Abu Bakar Siddiq, tidak. Kalau mereka berani tidak menyerahkan zakat walaupun sekecil anak unta kepadaku yang dulu mereka berikan kepada Rasul, demi Allah ku perangi mereka, karena aku tidak akan membedakan antara salat dan zakat. Barulah kemudian putusan Abu Bakar ini menjadi putusan mutlak. Akhirnya Umar pun diluaskan hatinya, kaum muslimin diluaskan hatinya. Akhirnya sisa-sisa pasukan yang ada di Madinah itulah yang kemudian memberantas para orang-orang yang tidak bayar zakat, para murtadin, orang-orang nabi palsu. Dan Allah tolong membuat orang Romawi takut, Persia takut, musyrik takut, munafik takut, sehingga ulama mengatakan, demi Allah Islam ditolong 2 manusia, fi yaumir riddah wa fi yaumil mihnah. Di hari ketika banyak orang murtad dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan di hari ketika manusia diuji dengan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, dengan Ahmad ibn Hanbal atau Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, memang nomor 2 dalam putusan, dan setiap putusannya pasti cocok dan Allah berkahi, tidak meleset. Abu Bakar itu orang cerdas. Ketika Abu Bakar mengangkat Khalid ibn Walid menjadi jenderal perang, dan Khalid itu tahu kan, masuk Islamnya kan belakangan tuh, setelah hijrah Rasul beberapa tahun di Madinah, baru datang ke Madinah bersama Amr bin As, kemudian masuk Islam. Sehingga menurut Umar, Khalid ini kurang agama karena baru masuk Islam. Kenapa kau angkat dia jadi pemimpin? Pilihlah Abu Ubaidah bin Jarrah yang sudah jelas-jelas as-sabiqun al-awwalun. Abu Bakar tidak, aku pilih Khalid. Maka setiap peperangan yang dipimpin Khalid di masa Abu Bakar tidak pernah dikalahkan, walaupun pasukannya nggak banyak, ya kan? Tetapi ketika Abu Bakar meninggal, hanya 2 tahun saja memerintahkan kaum muslimin,
Kemudian Umar menggantikan posisi Khalid dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kemudian Umar radhiyallahu an mengirim surat agar Abu Ubaidah ibnul Jarrah memberitahu Khalid, tapi pintar Abu Ubaidah ibnul Jarrah tidak memberitahu Khalid sebagai bawahannya sampai selesai menang baru dikasih tahu. Sebab kalau dikasih tahu saat peperangan, prajurit bisa tunggang langgang. Kenapa Khalid kan itu? Karena orang sudah terpaut hatinya dengan Khalid. Pokoknya kalau Khalid memimpin menang, gitu masalahnya. Jadi Abu Ubaidah menyembunyikan suratnya. Ketika mendengar Persia jatuh ke tangan kaum muslimin, maka Umar teringat dengan Abu Bakar. Memang Abu Bakar itu cerdas, dia bisa menempatkan orang pada posisinya. Jadi orang cerdas itu orang yang, pemimpin yang cerdas itu pemimpin yang bisa meletakkan posisi-posisi menteri-menterinya. Memang dia layak di situ. Bukan orang yang tak layak ditaruh di situ, itu bukan cerdas namanya. Nah, cerdas-cerdas bego sedikit lah. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini diakui oleh Umar kecerdasan Abu Bakar itu. Abu Bakar bisa loh menempatkan orang pada tempatnya itu. Itulah yang disebut dengan adil, keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya, karena zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah orang nomor 2 fil qadha, dan dalam penyelesaian ikhtilaf, kan? Thaniyasnain, satu di antara dua orang. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an orang nomor 2 setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ajri, dalam pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh, kalau semua keimanan manusia dikumpulkan, semua manusia dikumpulkan keimanannya, diletakkan di satu timbangan. Kemudian timbangan Abu Bakar diletakkan di neraca satunya, maka keimanan Abu Bakar jauh lebih berat dibandingkan seluruh keimanan manusia, kata Nabi. Kenapa? Karena dialah yang menjadikan sebagian besar al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah masuk Islam. Ya kan? Di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Utsman ibn Affan masuk Islam. Di tangan Abu Bakar Siddiq, Zubair ibn Awam masuk Islam. Di tangan Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman ibn Auf masuk Islam. Di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sa'd bin Abi Waqqas masuk Islam. Di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Talhah bin Ubaidillah masuk Islam. Dan mereka adalah sebagian besar 10 sahabat yang dijadikan masuk surga. Dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, menyebarlah Islam kemana-mana. Dari yang tersebar menyebar lagi kemana-mana, sampai ke kota Madinah, sampai ke seantero dunia, sampai ke Nidaul Ilmi. Jasanya siapa? Abu Bakar yang pertama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia orang nomor 2 setelah Rasul dalam pahala. Kalau bukan karena Allah, kemudian Rasul dan Abu Bakar, tentu Islam akan sulit berkembang. Seolah-olah seperti itu. Karena di awal dakwah itu kan perlu harta, ikhwan. Semua harta Abu Bakar seolah-olah harta Nabi. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abu Bakar kemudian dikritik oleh para sahabat gara-gara memotong ucapan dia ketika khutbah, apa kata Rasul? Da'u Abu Bakrin yatakallam. Jangan kalian berisik, biarkan Abu Bakar bicara. Semua pintu di masjid ini untuk kalian sudah tertutup kecuali pintu Abu Bakar. Semua kebaikan kalian kepadaku sudah kubalas kecuali kebaikan Abu Bakar, hanya Allah yang bisa membalasnya, kata Rasul. Luar biasa. Siapa yang bisa menandingi kebaikan Abu Bakar? Aku tidak pernah merasa aman menggunakan harta siapapun, kata Rasul, kecuali harta Abu Bakar. Dari sini menunjukkan apa? Abu Bakar orang nomor 2 setelah Rasul fil ajri, dalam pahala. Itulah makna thaniyasnaini, satu di antara dua orang itu.
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah dalam dakwah sirriyah ini, maka Nabi SAW langsung menemui Abu Bakar. Subhanallah, tidak ada seorang sahabat yang masuk Islam dengan keyakinan, tidak ada keraguan-raguan kecuali Abu Bakar. Kalau yang lain diajak Islam itu masih ragu-ragu. Iyakah Muhammad itu Nabi? Masih gitu dia. Betulkah? Masih gitu. Nah, tengok dulu. Lihat dulu ucapannya. Ragu-ragu. Termasuk Umar. Kecuali Abu Bakar. Tidak ada keraguan. Ketika Nabi menawarkan Islam kepada Abu Bakar, aslim ya Abu Bakar, masuklah ke dalam Islam ya Abu Bakar. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Tidak ada keraguan sedikit pun. Sejak itulah makanya wajar nempel kalimat as-siddiq di belakang kalimat Abu Bakar. Karena dia mudah membenarkan. Tidak ada keraguan. Bahkan satu keluarga, 4 generasi semua jadi sahabat Nabi Abu Bakar. 4 generasi. Bayangkan. Tidak ada 4 generasi yang semua jadi sahabat Rasul kecuali keluarga Abu Bakar. Saya runut. Bapaknya Abu Bakar siapa? Abu Quhafah. Abu Bakar itu namanya Utsman ibn Abi Quhafah. Abi Quhafah masuk Islam, jadi sahabat Nabi. Punya anak Abu Bakar jadi sahabat Nabi. Abu Bakar punya Abdurrahman jadi sahabat Nabi. Abdurrahman punya anak jadi sahabat Nabi. 4 generasi semua sahabat Nabi. Enggak ada di zaman itu yang satu keluarga masuk Islam kecuali Abu Bakar. Ibunya masuk Islam, ayahnya masuk Islam, pamannya masuk Islam, ponakannya masuk Islam, semua cucunya masuk Islam. Enggak ada satu keluarga besar yang masuk Islam kecuali Abu Bakar. Kalau yang lain suaminya masuk Islam, istrinya tidak, istri masuk Islam, suaminya tidak, pamannya masuk Islam, ponakannya tidak. Tapi di satu keluarga. Itulah keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dibandingkan sahabat yang lain. Sudah syabab. Baik. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.